Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Selamat pagi. Just ini ada aku state video bagus nih ya. Ini pembelajaran paling mahal menurut aku ya. Tapi nggak tahu kamu mendengarkannya seperti apa. Ada satu anak kecil pegang tikus gampang banget seperti itu. Ya, kemudian ibunya yang jijik, ibunya yang teriak-teriak dibuang. Just gini loh. Ada satu hal yang sangat penting ya. Otak kita ini, pertumbuhan otak kita ini, manusia ini lambat pertumbuhannya ya. Nah, dari situlah kita belajar satu hal, bahwa manusia ini dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan itu memiliki kekhususan yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Benar tidak saya ngomong seperti ini? Kalau kamu lihat gajah, begitu lahir, ditendangin ibunya langsung bisa jalan. Kamu lihat kuda, kambing, sapi, jerapah, apapun itu, binatang-binatang itu, begitu ditendangi ibunya langsung bisa jalan. Monyet pun ketika dilahirkan, anaknya bisa langsung digendong ibunya, mencengkeram begitu rupa ibunya. Ayam pun baru netes langsung bisa jalan. Demikian juga dengan yang lain. Nah, lihat ini, apalagi ikan, begitu langsung dilahirkan sama ibunya, langsung bisa berenang. Kamu tidak bisa. Manusia punya perkembangan yang sangat lambat. Itu yang membuat manusia itu menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, ketika manusia dilahirkan, ada satu sistem otak yang namanya sistem artikulasi retikular. Sistem artikulasi retikular ini, dia adalah sistem yang menyambungkan neuron otak. Dia berhenti ketika kamu berusia 17 tahun. Umur 12 tahun sudah mulai berhenti. Ya, umur 12 tahun sudah mulai kuat. Umur 17 tahun berhenti, itu sistem artikulasi retikular. Kemudian digantikan dengan synapse, sistem synapse dalam otak manusia. Nah, sistem artikulasi retikular itu yang seringkali dikenal dengan nama SAR, itulah yang menjadi cikal bakalnya penangkapan informasi yang kemudian disimpan di alam bawah sadar. Nah, kamu kalau saya ngomong ini entah benar apa tidak, kamu selidiki sendiri ya. Ini pemahaman saya ini ya. Sehingga sistem artikulasi retikular itu mencatat segala sesuatu yang kamu pelajari, sehingga itu menjadi sebuah informasi yang nantinya membentuk logika dalam otakmu, yang membentuk nalar dalam otakmu, yang membentuk segala kesimpulan dalam otakmu, yang nanti ujung-ujungnya ketika kamu dewasa itu membentuk otak tengah, atau yang disebut sebagai neokortek. Sehingga kamu bisa mengenal ini boleh, itu tidak boleh. Ini boleh, itu tidak boleh. Yang tidak dimiliki oleh binatang apapun. Atau ciptaan Tuhan yang lain apapun. Itu hanya ada di otak manusia. Nah, lihat itu anak-anak itu, sistem artikulasi retikularnya yang masih menerima semua informasi. Sehingga ketika anak-anak, maka saya mau katakan gampangnya untuk kamu menangkap omongan saya, anak-anak memiliki nyali yang ribuan kali lebih hebat ketimbang orang dewasa. Dia tidak takut pegang strum, dia tidak takut pegang tikus, dia tidak takut loncat dari ketinggian berapapun, dia tidak takut apapun. Itu anak-anak. Kalau kamu ngerti rahasia ini, itulah sebabnya dunia internasional, ya, dunia negara-negara maju sudah melatih anak-anak kecil dari semenjak umur 8 bulan mungkin ya. Kalau menurut saya sih yang paling bagus 3 bulan. 3 bulan atau 3 tahun itu 3 bulan atau 3 tahun, 8 bulan atau 8 tahun sudah dimulai untuk fokus kepada apa yang menjadi keahlian anak tersebut. Nah, potensinya sangat luar biasa. Ya, itu tadi umurnya berapa itu? Paling sekitar berapa itu? Anak tadi itu paling sekitar 2-3 tahun mungkin ya, 2 tahun atau 3 tahunan ya, sehingga tikus dibuat mainan. Kalau di India kita melihat anak-anak seusia tadi itu mainan ular sendok pula, ular beracun pula. Nah, kayak gitu Jess. Nah, bagaimana dengan kamu sekarang? Bisa enggak saya atau kamu Jess berani memegang seperti itu? Kita mesti kicap-kicap kita, ya, loncat-loncatan kita. Jangankan tikus, cecek jatuh aja wele gitu kita.
Kenapa? Karena nyali kita semakin kita umur nyalinya semakin kecil. Karena apa? Karena sistem artikulasi retikular otak kita udah ketutup. Sehingga kita terlalu memikirkan banyak hal, sehingga kadang-kadang karena terlalu banyak memikirkan banyak hal, yang penting tidak dikerjakan, yang penting tidak dilakukan. Sehingga kita seringkali ketinggalan, yes. Ya, sehingga kita ketinggalan dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi kaya yang adalah harus takut, ya. Investasi takut, gagal takut, menang takut, semuanya jadi ketakutan sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kalau kita mau melatih anak kita fokus dengan sesuatu yang besar, latihlah dia semenjak dini. Itu kalau anak saya pegang tikus, coba kamu tangkap 5 dek. Nah, saya akan bilang begitu tuh. Coba kamu tangkap 5 dek, itu baru 1 itu, 5. Karena apa? Karena semakin dilatih, wah itu anak nantinya jadi ini nih, jadi pemburu, bukan pemburu hantu, pemburu tikus. Bayangin, tikus jadi mainan kayak begitu, Jess. Nah, itulah kekuatan sistem artikulasi retikular di otak kita. Ketika kamu memahami, kalau sekarang kamu bicara dengan saya, seusia kita bicara masalah synapse. Makanya saya seringkali mengatakan repeating is learning. Jadi kalau kamu mau seperti anak itu lagi, maka kamu harus merepeat, mengulang. Tindakan yang berulang akan menjadi sebuah habit. Nah, habit itulah yang akan membentuk kamu punya synapse, punya sistem artikulasi retikular yang bisa ampuh lagi. Kalau enggak bisa. Contoh yang paling gampang. Kamu bisa enggak mengambangkan koin di air? Bisa enggak kamu mengambangkan koin di air? Pasti enggak bisa. Tapi kalau kamu saya ajarin, semuanya pasti bisa. Nah, kan pasti, aduh gimana Pak? Gimana Pak? Koin, uang gopek. Uang gopek bisa ngambang di atas air. Coba kamu latih di rumah. Nanti komen di komen saya. Ya, coba kamu latih di rumah. Bisa tidak kamu ngambangin uang gopek di air? Kamu kalau masih ingat akun saya yang waktu itu di stand sama Tok, kamu di situ ada video saya mengambangkan koin di atas air. Nah, sekarang saya tantang kamu nih, akunnya udah hilang. Akunnya udah di kepret sama TikTok sehingga tidak ada lagi. Videonya juga hilang. Nah, kamu coba komen dan kamu coba praktekkan, bisa tidak kamu mengambangkan koin gopek di air ini, di air ya, air kayak begini nih ya. Kamu ngambangin koin di atas air sini. Koinnya ngambang, nggak tenggelam. Coba kalau kamu bisa. Kalau kamu bisa, orang pertama yang bisa melakukan itu dan kemudian videonya dikirimkan ke Mbak Vira, tak kasih racikan, tak kirimin racikan. Ayo, orang pertama ya, orang pertama. Saya tambahi bonus yang lain nanti. Kalau udah kedua, ketiga enggak. Orang pertama yang ngirim video pertama kali, nanti saya akan screenshot. Nah, kamu berarti nonton video ini sampai akhir. Ya, sampai poin ini. Orang pertama yang menunjukkan videonya mengambangkan air, mengambangkan koin di atas air, saya akan kasih racikan ini free. Saya kirimkan nanti ke alamatmu. Ya, yang pertama pasti nanti akan saya replay. Ya, tangan saya sendiri yang replay, bukan Mbak Vira. Karena saya yang akan melihat dia orang pertama atau tidak. Kalau kamu mengirimkan video itu tidak di replay, berarti kamu orang kedua atau orang ketiga atau selanjutnya. Kamu tidak dapat apa-apa. Ya, orang pertama nanti saya akan buatkan kontennya. Sukses, yes. Sukses, ya. Sukses. Oh iya, saya akan tag akun ini karena ini akunnya di akun FND Voltation, tak tag di akun FND yang racikan Mak Cin, ya, tak tag di situ. Berarti kamu orang yang nonton sampai terakhir video ini. Kalau enggak, kamu enggak akan menemukan ini. Kuis ini kamu enggak akan menemukan. Tapi kalau kamu nonton sampai akhir, kamu menemukan kuis saya ini, ya. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Minum racikan dulu supaya sehat, ya. Jos.